بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad Surabaya yang saya muliakan, pembahasan kita masih terkait dengan babul ikhlas, bab tentang keikhlasan yang kita baca dari kitab Sahihut Targhib wa Tarhib. Kita mulai membaca hadis yang ke-16 pada malam hari ini dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihin wa uhaddithukum hadits." Tunjukkan apa yang akan disampaikan itu sangat penting. Karena Nabi sebelum menyampaikan, beliau bersumpah, beliau tekankan fahfadhu, hafalkan, ingat. Berarti ini perkara-perkara yang harus kita ingat, kita perhatikan. Qala, Nabi bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Harta seorang hamba tidak berkurang karena sedekah. Ya, ini yang pertama. Yang harus kita ingat, kita camkan, kita hafalkan. Harta tidak berkurang karena sedekah. Kenapa harus kita camkan, kita ingat, bahkan perlu kita ulang-ulang untuk menguatkan keyakinan itu di dalam diri kita. Harta tidak berkurang karena sedekah, karena jiwa kita itu tabiatnya merasakan kekurangan dari harta yang kita berikan. Itulah mengapa orang sukar bersedekah. Orang berat bersedekah. Karena dia punya pandangan bahwa sedekah yang dia keluarkan itu mengurangi hartanya. Dan tabiatnya manusia itu tidak pengen hartanya berkurang, Pak. Maka Nabi meyakinkan kita, sedekah yang kamu keluarkan tidak mengurangi hartamu. Tanamkan, kata Nabi, ihfad, jaga, hafalkan. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Siapa yang membuat kita merasa berkurang harta kita ketika kita mengeluarkan harta tersebut? Siapa yang membuat kita merasa harta itu berkurang? Syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan membisik-bisikkan, dan jiwa kita memang merasa berat mengeluarkan harta karena kita melihat harta itu berkurang, ditambah bisikan syaitan, tidak jadi sedekah. Nabi mengatakan apa? Kenapa sampai Nabi bersumpah menekankan hal ini? Karena ini memang sesuatu yang tidak rasional. Tidak rasional, Pak. Rasio kita itu tidak menerima ini. Saya punya 100.000, tak infakkan 50.000. Loh, kok tidak berkurang?
Kata Nabi tidak berkurang itu, Pak. Justru sedekah itu menambah. Ini kalau tidak yakin ya memang berat, Pak. Dan nanti ada babnya tersendiri tentang targhib, anjuran untuk sedekah. Ya, banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sedekah ini, Pak. Dan sedekah ini ibadah yang kata para ulama memiliki banyak keajaiban. Ya, sehingga ada tulisan min ajaibis sadaqah. Min ajaibis sadaqah. Di antara keajaiban-keajaiban sedekah. Ya, banyak manfaat yang kita dapatkan dari sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah dan niatnya karena Allah. Ini poin yang pertama. Kata Nabi, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Yang kedua, wala dhulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Dan tidaklah seorang hamba yang dizalimi dengan suatu kezaliman lalu dia bersabar atasnya, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Orang yang sabar terhadap kezaliman orang lain, dia tidak membalas dengan kezaliman yang sama. Dia tahan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Itu makna dari sabar. Sabar itu menahan diri, agar menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Terkadang orang yang dizalimi tidak sabar, dia membalas dengan kezaliman. Terkadang ada orang difitnah karena tidak sabar, membalas dengan menfitnah. Itu berarti tidak sabar. Tapi orang yang sabar, dia menahan dirinya dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak melakukan kezaliman yang sama, Allah akan tinggikan derajatnya. Ini juga perkara yang susah diterima oleh jiwa kita, Pak. Kalau kita tidak melihat ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan pengangkatan derajat orang-orang yang sabar, secara umum jiwa ini tidak nerima, Pak. Pengennya itu apa? Ya membalas. Kalau dia berbuat zalim, saya harus lebih zalim lagi dari dia. Pengennya kan seperti itu jiwa kita, Pak. Kata Nabi, kalau kamu sabar, Allah tinggikan derajatmu, Pak. Namun ingat, kesabaran itu bukan tidak bereaksi apa-apa. Sabar itu menahan diri dari tindakan dan perbuatan yang terlarang. Itu sabar, Pak. Maka orang yang dizalimi, bentuk kesabarannya apa? Dia memberi nasihat kepada orang yang menzaliminya. Dia menahan diri dari perbuatan tercela. Apa perbuatan tercela? Berbuat zalim yang sama. Tidak. Dia tahan. Saya tidak akan berperilaku seperti perilakunya orang-orang zalim itu. Itu sabar namanya, Pak. Tapi sabarnya dengan melakukan tindakan yang benar sesuai dengan aturan agama. Dan ikhwani fillah, kezaliman itu akan membawa pelakunya pada kehancuran dan kebinasaan. Ya. Ini sudah kita saksikan di dunia, bagaimana akhir kehidupan dari orang-orang yang zalim, dan bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang mazlum. Itu sudah merupakan sunnatullah. Tinggal sabar saja, Pak.
Kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dizalimi oleh saudara-saudaranya kezaliman yang sangat luar biasa. Ya. Saudaranya Yusuf itu, Nabiullah Yusuf menzaliminya dengan cara apa? Dihina, Pak. Dilempar, dilempar, dimasukkan ke dalam sumur. Itu bisa mati. Dijauhkan dari ayah ibu, dari orang tuanya. Kejem. Nabiullah Yusuf. Setelah itu Allah masih menguji Nabiullah Yusuf dengan berbagai macam ujian. Dia terus sabar. Endingnya, akhir dari kisahnya, Allah tinggikan derajatnya Nabiullah Yusuf dan Allah buka kedoknya saudara-saudaranya yang akhirnya meminta maaf kepada Nabiullah Yusuf dan Nabiullah Yakub ayahnya. Bagaimana respon Nabiullah Yusuf, Pak? Ketika saudara yang membuangnya, dibuang loh ini, ya, bukan hanya dikata-katain. Sekarang kadang-kadang gara-gara kata-kata saudara tidak nyopo, sampai mati. Tidak nyapa sampai mati, Pak. Padahal baca kisahnya Nabi Yusuf itu. Baca, dengar hadis-hadis Nabi, tidak tahu kemana itu. Hadis-hadis ayat-ayat Allah. Tidak menggugah untuk saling memberi maaf, menerima maaf. Ya. Terutama orang-orang yang memang meminta, mengakui kesalahannya. Bahkan tidak mengakui kesalahannya pun dimaafkan. Saudara-saudaranya ini datang ke Nabiullah Yusuf, meminta maaf. Dan posisi Nabiullah Yusuf berada dalam posisi yang tinggi, pejabat, menjadi bendahara negara, Pak, pejabat, dalam posisi dia mampu untuk menghukum, dan mereka saudara-saudaranya pada saat itu dalam posisi sedang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan Nabiullah Yusuf. Bagaimana respon Nabiullah Yusuf? Iki kesempatan ini, tak penjara, tak buang nang gudang serigala. Udah. Saya maafkan. Saya mintakan ampun kepada Allah. Lah itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bukan kita baca, lalu kita jadikan kisah yang menyenangkan hati dan pikiran kita, Pak. Itu bukan untuk bahasa orang rekreasi intelektual itu, Pak. Loh, kisah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk kita teladani. Dan sebagian orang salah kaprah menamakan anaknya Yusuf dan membacakan anaknya surat Yusuf. Di masyarakat anaknya diberi nama Yusuf untuk apa? Cek ganteng, biar tampan. Tampan itu tergantung siapa orang tuanya. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya pas-pasan, suami istri pas-pasan, dibacai 10 kali surat Yusuf, insya Allah tidak berubah, Pak. Lah, surat Yusuf itu tujuannya bukan untuk ganteng-gantengan. Lek ganteng itu sudah ciptaan Allah, sudah tidak bisa Anda kreasi, tidak bisa, Pak. Justru kalau ada anak tidak mirip dengan bapak ibunya, ya dipertanyakan itu. Anak dibocoi surat Yusuf, buat apa, Bu? Biar ganteng anak saya. La haula wala quwata. Nah, tidak jauh dari antum, Bu. Tidak jauh dari bapaknya. Oh, sudah. Jadi surat Yusuf itu untuk apa? Meneladani. Di antara karakter yang diangkat oleh Allah, akhlak yang diangkat oleh Allah adalah
memberi sabar di atas kezaliman, bahkan memberi maaf kepada saudara-saudara yang datang meminta maaf. Dan kita Pak, kalau susah memberi maaf Pak, baca banyak-banyak surat Yusuf. Diulang-ulang. Kalau kita susah memberi maaf orang. Orang sudah datang minta maaf. Wah, tidak ada maaf, tidak ada pintu maaf bagimu. Tidak bisa saya memberi maaf, bukan tidak bisa. Anda belum mau. Tidak ada perintah Allah yang tidak bisa kita kerjakan, tidak ada. Tidak ada. Hanya kita yang belum mau. Bukan tidak bisa. Ya tidak bisa itu dalam pengertian memang kita tidak mau bisa. Maka maafkan. Kata Nabi, Allah angkat derajat kita. Memaafkan orang itu bukan menurunkan derajat, mengangkat derajat. Ini juga perkara yang harus kita ingat. Terkadang orang itu egonya. Ya kalau saya maafkan, wah, saya bisa turun derajat saya. Kok enak. Kasihan dia, sudah dipengaruhi oleh syaitan. Merasa kalau memberi maaf itu akan menurunkan derajat. Merasa kalau memberi maaf itu merasa kalah. Tidak ada kekalahan ya ikhwan. Ketika kita menjalankan aturan Allah, itulah kemenangan yang hakiki. Kita menang atas ego kita. Kita menang atas kehendak diri kita. Kita lebih mendahulukan keridhaannya Allah daripada ego diri kita. Egonya kita tak pengen memaafkan, tapi kita tak. Allah perintahkan saya maafkan. Kemudian yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka pintu kemiskinan untuknya, atau kalimat yang senada dengannya. Camkan ini kata Nabi Pak. Kalau kita ingin kaya, banyak sedekah. Ingin miskin, banyak minta. Kalau manusia kan merasa kalau tangannya gini, dia tidak keluar uang. Dia ngumpulkan. Kata Nabi itu membuka pintu-pintu kemiskinan. Mohon maaf Pak, kenapa orang yang meminta-minta tidak kaya? Ya ini. Semakin banyak dia meminta, semakin terbuka pintu kemiskinan buat dia dan semakin miskin dia. Nanti ada babnya tersendiri, minta itu dilarang di dalam Islam kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang disampaikan oleh Nabi. Jadi jangan suka minta Pak. Usahakan untuk tidak meminta kecuali sampai pada titik di mana kita harus minta. Jangan senang diberi sedekah itu Pak. Wah, kesempatan ini. Pemerintah mengeluarkan program pemberian santunan untuk warga miskin, kita daftar, padahal kita mampu. Lu cik seneng nih di waramu miskin nih. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dia merasa, apakah dengan dia merasa seperti itu, padahal dia mampu, apakah dia merasa dengan meminta seperti itu, dia akan kaya? Wallah, jadikan dia lebih miskin. Nabi yang ngomong Pak, hati-hati. Kalau tidak miskin, na'udzubillah, jangan pengen dibilang orang miskin. Jangan minta-minta. Tapi ada nanti bab-babnya, ada kondisi di mana kondisi seperti apa orang hartanya habis, terkena musibah. Dia harus menafkahi dirinya, dia harus makan dan tidak ada membantu. Boleh meminta, itu pun sebatas untuk memenuhi kecukupannya. Tapi setelah itu dia harus berupaya untuk mencari tanpa meminta. Jadi kata Nabi SAW, wala fataha abdu baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin
au kalimatan nahwaha. Ini juga hal yang memang ya susah diterima, Pak. Makanya orang-orang yang tidak beriman, ya dia tidak akan mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi, tidak akan percaya dia, Pak. Orang-orang yang tidak beriman, tidak mau dia sedekah kalau tidak mendatangkan keuntungan yang dia lihat langsung. Seperti orang-orang kafir yang sudah terkena penyakit materialisme, pokoknya kalau tidak materi di depan saya tidak akan memberi. Miskin hata. Ini orang miskin. Semuanya diukur dengan materi yang terlihat. Yang kedua, orang kalau tidak percaya, tidak mungkin dia akan memberi maaf. Dia merasa memberi maaf itu apa? Sabar di atas kezaliman. Tidak melakukan kezaliman yang sama itu, dia merasa itu kemunduran, kelemahan. Padahal sabar itu bukan kelemahan, sabar itu justru kekuatan. Yang ketiga, apa kata Nabi? Meminta-minta. Orang kalau tidak beriman, Pak, merasa kalau dengan meminta, dia apa? Dia menambah harta tanpa hartanya berkurang. Padahal itu justru semakin memperburuk kondisi dia. Makanya antum lihat, coba cari orang yang gemar sedekah, bangkrut. Tidak ada. Kalau ada orang bangkrut, Pak, insya Allah bukan karena sedekahnya, Pak, mungkin riba dan seterusnya. Dan itu antum bisa baca ya kawan, dan ini mungkin beberapa kali saya sampaikan juga. Bahkan orang-orang yang tidak mengimani Quran dan hadis, orang-orang di luar Islam, antum baca, silakan membaca biografi para jutawan miliarder dari kalangan orang-orang di luar Islam, Pak. Mereka hampir rata-rata menyatakan bahwa di antara faktor yang mendatangkan kesuksesan mereka membantu orang lain. Itu mereka rasakan itu. Apalagi kita yang sudah punya ayat dan hadisnya. Makanya orang semakin banyak membantu, semakin kaya dia. Orang yang semakin banyak meminta, semakin miskin. Tidak soge-soge. Nabi sudah ngomong, Pak. Kemudian, setelah ini baru bicara tentang masalah keikhlasan. Wa uhaddithukum hadithan fahfadhuh. Kata Nabi SAW, dan aku menyampaikan sebuah hadis kepada kalian, maka hafalkanlah. Innamad pertama, seorang hamba yang dikaruniai harta oleh Allah dan juga dikaruniai ilmu. Luar biasa. Punya harta, punya ilmu. Soge pinter. Kaya pinter. Tapi kekayaannya dan keilmunya, dia jadikan sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah. Dia jadikan sarana untuk menjalin hubungan silaturahim. Dan dia tahu hak Allah. Ya. Dan dia mengetahui hak Allah pada hartanya. Maka dia sedekahkan. Dia keluarkan zakatnya. Ini hamba yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah. Punya ilmu, punya harta. Maka Islam tidak melarang kita punya harta, tidak melarang. Soge tidak dilarang. Yang dilarang itu kaya medit, bakhil. Kaya sombong. Kaya dari cara-cara pengambilan harta yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kata Nabi, ini adalah hamba dengan kedudukan terbaik. Yang kedua, seorang hamba yang dikaruniai ilmu oleh Allah, namun tidak dikaruniai harta. Dia memiliki niat yang benar. Ini bab niat, ini dalilnya. Ini yang terkait dengan masalah niat. Jadi yang kedua, dia punya ilmu tapi Allah tidak kasih harta. Namun dia punya niat yang benar. Dia berkata, seandainya aku mempunyai harta, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh si fulan. Si fulan tadi siapa? Orang-orang yang kaya, yang kekayaannya dia gunakan untuk
memperkuat agama Allah, dia gunakan untuk kebaikan. Kalau orang yang tidak punya harta, dia niat kaya seperti si fulan, apa kata Nabi SAW? Dia mendapatkan pahala dengan niatnya. Dia mendapatkan pahala seperti orang-orang kaya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Itu hebatnya niat, Pak. Dia belum menginfak, dia belum pegang harta dan belum menginfakkan, tapi punya niat yang kuat. Allah berikan pahala dengan niatnya itu. Ini yang dikatakan oleh para ulama, niat itu sudah sampai duluan sebelum amal kita. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan tidak dikaruniai ilmu, dia bertindak tidak sesuai dengan aturan, yakni membelanjakan hartanya pada kebatilan. Dia tidak bertakwa kepada Allah pada hartanya, tidak menjalin hubungan rahimnya padanya, dan tidak mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedudukan terburuk. Kaya, tapi dia gunakan kekayaannya bukan di jalan Allah. Dia gunakan untuk maksiat kepada Allah. Kaya tidak punya ilmu, tidak ada yang membimbing dia. Ini kedudukan orang yang terburuk, orang yang buruk. Dan keempat, seorang hamba yang tidak dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah. Yang keempat ini, tidak punya harta, fakir, tidak punya ilmu, jahil. Sudah tidak punya harta, sudah tidak punya ilmu, niatnya jelek. Dia mengatakan apa? Seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan melakukan padanya apa yang dilakukan oleh si fulan. Maka dia mendapatkan dosa dengan niatnya, maka dosa keduanya sama. Yang keempat itu, yang ketiga, ini hamba yang buruk, tapi dia punya harta. Dia gunakan hartanya untuk kemaksiatan. Yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Dia punya niatnya buruk. Kalau saya punya harta seperti si fulan, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Maka ikhwan fillah azzalallahu wa iyyakum, di sini Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki niat yang baik. Ini yang juga perlu kita ingat, kita fahami. Kalau kita belum mampu melakukan satu kebaikan, maka niatkan. Niat yang sungguh-sungguh, Pak. Kita belum mampu melaksanakan ibadah haji, niat yang sungguh-sungguh. Dan kesungguhan niat itu akan terlihat. Allah Maha tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Kita belum pernah umrah, niat yang sungguh-sungguh. Kalau kita sudah punya niat, Pak, dan niat itu sungguh-sungguh, bahkan sampai kita tunjukkan kita nyecil atau kita berupaya mencari nafkah lebih untuk bisa umrah, ternyata Allah takdirkan kita belum sempat umrah, meninggal dunia, kita wafat dalam keadaan membawa pahala orang yang umrah. Kalau kita niat haji, kita membawa pahala seperti orang yang melaksanakan haji. Itu dahsyatnya niat. Maka semua ibadah yang belum mampu kita kerjakan, niatkan. Ya, di musim kurban, antum belum mampu untuk berkorban. Untuk makan keluarga saja susah, niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian dari hadis Abdullah bin Abbas, riwayat Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah bersabda seperti yang diriwayatkan dari Rabbnya, innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dhalik fi kitabih faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila fa in hamma biha
fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanat ila 700 dha'fin ila adha'afin katsira. Subhanallah, kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk balasan-balasannya. Semua hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan di antara yang Allah tetapkan, kemudian dia menjelaskan hal itu di dalam kitabnya. Maka barang siapa yang berniat berbuat kebaikan, dia punya niat, dia sungguh-sungguh ingin berbuat kebaikan, namun belum melaksanakannya, Allah sudah mencatat baginya satu kebaikan. Kalau dia laksanakan kebaikan tersebut, maka tercatat baginya 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Orang punya niat saja, itu Allah sudah kasih pahala. Kalau sampai terlaksana, Allah memberi pahala berlipat-lipat 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat. Itulah balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan kita itu, ikhwani fillah, tidak dibalas persis seperti perbuatan baik kita. Allah tidak membalas satu kebaikan dengan satu pahala, tidak. Satu dibalas 10 pahalanya. Bahkan bisa 100, bisa 200, bisa 700. Tergantung kualitas ibadah kita, kebaikan kita. Itu rahmatnya Allah kepada kita. Kalau satu dosa dibalas 1. Dan itu pun bisa diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak, kecuali syirik. Dan itu pun ketika berbuat dosa, Allah masih memberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian, waman hamma bisayyi'atin, siapa yang punya niat buruk, niat berbuat dosa, namun dia gagalkan karena rasa takut dia kepada Allah, maka tercatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Orang niat melakukan kemaksiatan, niat untuk berbuat maksiat, lalu imannya mengingatkan, ya fulan, takutlah Anda kepada Allah, maka dia pun tidak jadi berbuat kemaksiatan itu. Apa yang Allah berikan? Kebaikan, pahala. Selama dia membatalkan niatnya karena rasa takut kepada Allah. Tapi kalau dia membatalkan, tidak menjadi melaksanakan kemaksiatan, bukan karena Allah, tapi karena memang tidak tercapai keinginannya, ya tidak dapat pahala. Ya. Orang mau maksiat, mau nonton konser dangdut, biduanita nyanyi, joget di atas panggung, Pak. Niat, sudah jalan, sampai di tengah jalan, diserempet, jatuh, meninggal dunia. Tidak dapat pahala. Ya, karena tidak jadinya nonton, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena sudah waktunya dia mati. Tapi kalau orang kemudian mau keluar, tidak jadi dia. Ya Allah, perbuatan dosa, melihat wanita, aurat wanita. Ya Allah, bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah? Tidak jadi, Pak, dikasih pahala oleh Allah. Wa in hamma fa in huwa hamma biha fa amilaha kataballahu lahu sayyi'a wahida. Kalau dia niat buruk dan melakukan keburukan, dibalas satu balasan oleh Allah. Tidak dilipat gandakan dosa kita, Pak. Kalau kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.